Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fani, kelas 12 IPS 2 dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Indonesia dalam Panggung Dunia. A. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang Dasar 1945 alinea pertama, yaitu sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan alinea keempat dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. 1. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Secara umum, pengertian politik luar negeri adalah suatu perangkat yang formula, nilai, sikap, dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional dalam menjalin sebuah kerjasama dengan negara lain. Secara sederhana, pengertian politik luar negeri adalah cara negara dalam berinteraksi dengan negara lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Sari. Di sini saya akan membahas materi teman saya yang tidak mengikuti presentasi. 2. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonialisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Pada waktu itu, Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru, merdeka dalam forum gerakan non-blok GNB atau Non-Aligned Movement NAM. Forum ini merupakan refleksi atas berbaginya dunia menjadi dua kedua dan besar, yakni blok Barat, Amerika Serikat, dan blok Timur, Uni Soviet.
Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan. 3. Politik luar negeri Indonesia. Masa Soekarno demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat himprofil, flamboyan dan heroik yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme, serta bersifat konfrontatif. Politik luar negeri Indonesia pada era ini diabadikan pada tujuan nasional Indonesia. Pada saat itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik bangsa. Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan di luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan dan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia, dan untuk menunjukkan karakter yang dimiliki pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini juga bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya, yakni Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan neokolonial, kolonialisme, dan imperialisme. Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia, yakni condong ke blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan Cina, dan bagaimana Presiden Soekarno mengizinkan berkembangnya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Alasan Soekarno mengizinkan perluasan PKI itu sendiri adalah agar komunis mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar. Ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap imperialisme juga dapat dilihat dari responnya terhadap keberadaan Belanda di Irian Barat. Tindakan militer diambil untuk mengambil alih kembali Irian Barat ketika diplomasi dianggap gagal. Dukungan Amerika Serikat yang kemudian didapatkan Soekarno muncul sebagai akibat konfrontasi kedaulatan Jakarta dengan Moskow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Ramadan dari kelas 12 IPS 2, dan kali ini saya akan membacakan tentang politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan sektor ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri atau POLUGRI, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan Good Neighborhood Policy melalui Association Southeast Asian Nation atau disingkat ASEAN. Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia saat itu adalah pembangunan ekonomi. Untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat pada dasawarsa abad yang akan datang. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order atau tatanan baru adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitas ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Nah, sekarang, politik luar negeri Indonesia era reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi akibat transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta
memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir Orde Baru dari kerusuhan pasca jajak pendapat di Timur Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari dana moneter internasional, International Monetary Funds atau IMF, dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putrisari. 3. Misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Indonesia mempunyai peran yang cukup menonjol, yaitu mengirimkan kontingen Garuda Kongga ke luar negeri. Pengiriman misi Garuda pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Misi ini dilatar belakangi oleh adanya konflik di Timur Tengah pada tanggal 26 Juli 1956 tentang nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Gamal Abdullah Nasser. Kondisi ini mengakibatkan meluasnya pertikaian pada tahun Oktober 1956. Beberapa negara seperti Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir, sehingga mengancam perdamaian dunia. Terkait munculnya konflik di Kongo Zaire yang berhubungan dengan kemerdekaan Zaire pada bulan Juni 1960 dalam Belgia yang memicu pecahnya Perang Saudara, PBB kemudian membentuk pasukan perdamaian untuk Kongo yaitu UNOC untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih banyak. Indonesia kembali diberikan kepercayaan oleh PBB untuk mengirim pasukannya yaitu pasukan Garuda 6 sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Ketika meletusnya Perang Saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. 4. Pembentukan ASEAN. Sejarah ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Pembentukan ASEAN merupakan hasil deklarasi Bangkok yang dihadiri oleh 5 negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kelima negara inilah yang menjadi 5 negara awal dibentuk tahun 1967. Memang hanya ada 5 negara ASEAN saja. Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar 5 negara pemrakarsa yang bergabung, yaitu di tahun 1984. Latar belakang berdirinya ASEAN. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan geografis. Negara-negara ASEAN sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, yang berada di sebelah selatan negara Cina dan berada di sebelah utara Samudra Hindia dan benua Australia. Selain itu juga terdapat persamaan suku bangsa, di mana masyarakat ASEAN memiliki budaya dasar Melayu, Austronesia. Semua negara ASEAN kecuali Thailand juga pernah dijajah oleh bangsa Eropa, sehingga ada persamaan nasib. Pada masa-masa awal berdirinya ASEAN, telah mendapat berbagai tantangan yang muncul dari masalah-masalah negara anggota sendiri, seperti masalah antara Malaysia, Filipina menyangkut sebuah wilayah di Borneo, Kalimantan Utara. Selain itu, menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dari negara-negara anggotanya sendiri. Juga dapat permasalahan lain seperti keraguan dari beberapa negara anggotanya, keraguan
beberapa negara anggota ASEAN dapat dimaklumi karena pada 1969 sampai 1974 dapat dikatakan sebagai tahap konsolidasi ASEAN. PAP tersebut secara perlahan misal solidaritas ASEAN tersebut renewable, dan hal itu menumbuhkan keyakinan bahwa lemah dan kuatnya ASEAN tergantung partisipasi negara-negara anggotanya. 5. Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969 dan menyepakati deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. 6. Demokrasi di Juanda. Kabinet Juanda disebut juga sebagai Kabinet Karya karena memiliki suasana program yang terdiri dari 5 pasal disebut Pancakarya. Kabinet Juanda merupakan Perdana Menteri di Indonesia tahun 1957 sampai 1959 yang memiliki 3 orang wakil yaitu M.R. Hardi, Idam Khalid, dan Dr. Laimina. Keadaan politik Indonesia selama pelaksanaan demokrasi liberal penuh dengan pertentangan dan kekacauan Kabinet Juanda berakhir setelah Presiden Soeharto mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 59. 7. Jakarta Informasi Meeting JIM 1 dan 2. Jakarta Informasi Meeting dilakukan sebanyak 2 kali. JIM 1 pada Juli 1987 dan JIM 2 pada Februari 1889 di Jakarta. JIM 1 mempertemukan kedua negara yang berselisih untuk pertama kali dan membuahkan hasil gencatan senjata yaitu Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan diturunkan PBB ke perbatasan Kamboja. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware